Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya. Di sini saya akan memberikan sedikit pengalaman membeli iPhone bekas dan review setelah pemakaian 1 bulan. iPhone yang saya beli yaitu iPhone 8 warna black gray dengan kapasitas internal penyimpanannya 64 GB. Kalau menurut saya ini second mulus banget. Dilihat dari belakang nggak ada retak-retak, gak ada lecet pemakaian. Kalau menurut pas saya pertama unboxing itu kayak baru banget. Si tombol-tombolnya juga masih enak. Kita cek fingerprintnya masih saya. Dan untuk kelengkapannya ini tuh full set, tapi dilihat dari dusnya ini bukan ori ya, kayak buatan gitu. Si stiker emailnya juga tempelan, bukan dari resmi bawaan. Kode QR code juga kayak buatan gitu. Di dalamnya itu ada SIM ejector, ada user guide gitu, welcome to iPhone, yang ngasih tahu tombol-tombol pada iPhone. Dan ini tuh iPhone 8 sudah wireless charging. Dilihat dari sini tuh bisa wireless charging, karena di belakangnya juga kaca. Kalau iPhone 7 masih belum support sih. Gak dapat stiker Apple, gak ada, cuman ini aja. Ini kelengkapan aksesorisnya ada headset, udah lightning kabel, tapi nggak tahu ini ori atau KW atau OM. Kalau kalian yang tahu coba komen di bawah. Ini kepala chargernya kaki 3, dan nggak tahu juga ini ori apa OM. Kalau menurut si penjualnya katanya diklaimnya itu ori si aksesorisnya. Selanjutnya kita akan melakukan cek dengan aplikasi yang bernama TrueTool. Apakah iPhone ini sudah diganti partnya, apakah HP ini iPhone asli atau KW. Pertama-tama kita buka aplikasi TrueTool. Nanti bagi kalian yang mau download aplikasi TrueTool, nanti saya sertakan link download. Nah, di sini tuh nanti kebuka, langsung kita harus masuk. Di tampilan awal dari si TrueTool-nya, kita konekkan iPhone kita ke TrueTool. Harus dibuka dulu screen-nya. Ditunggu. Ini kita iPhone 8 64 GB warna space gray. Benar, berarti si HP ini warnanya emang benar-benar space gray, nggak diganti-ganti si belakangnya. iOS versinya 13,5. Semoga iPhone 8 ini 2-3 tahun masih dapat update. Jailbreak-nya no. Sales region modelnya untuk USA, email, serial number, charging 45%, CPU-nya Apple A11, charging time-nya 38 kali, BH-nya battery life 100%. BH itu battery life, bukan BH yang lain. Kita lihat ke view verification report.
Nah, HP kita tuh dapat skornya 83 dari 100%. Device-nya iPhone 8, device color-nya depannya hitam, belakangnya space gray, penyimpanan internalnya 64 GB, sales areanya itu USA tadi, ini Bluetooth, mainboard, baterai, rear kamera, front kamera, build value. Kalau misalkan hijau-hijau itu normal nggak ada diganti. Nah, kecuali si baterainya ini kemungkinan pernah diganti. Dia namanya juga HP second, dapat BH100 pasti diganti. Nah, sedangkan yang kameranya juga pernah diganti kayaknya. Si serial number ini tuh berbeda dari pabrik sama yang sering dibaca. Tapi ya segini ya cukup lah, lumayan HP second. Untuk performa, iPhone 8 ini sudah menggunakan chipset Apple Bionic A11 yang diluncurkan pada tanggal 12 September 2017. Yang saya rasakan saat main iPhone 8 ini lancar tanpa lag. Chipset ini juga dipakai di iPhone 8 Plus dan iPhone X. Meskipun iPhone 8 ini menggunakan RAM 2 GB, tapi saya berasa pakai flagship. Enteng-enteng aja gitu. Dibanding Android RAM 3 GB udah jadi HP kentang mungkin untuk sekarang. Memang user experience yang saya rasakan sangat bagus dan ini merupakan hasil tes Antutunya. Kita lihat skor hasil Antutunya 191.423. Nah, kita coba tes ulang lagi. Hasilnya sekarang jadi 190.094 dan ini berikut hasilnya. iPhone 8 ini masih support untuk update ke iOS 14 dan kebetulan kemarin udah ada update ke 14.2. Dan pengalaman saya pas menggunakan iOS 14 pas pertama kali diupdate, yang biasanya sih normal-normal aja, gak ada aplikasi yang gak support. Tapi yang saya rasain tuh si baterainya agak cepat panas dan sempat pernah nge-lag. Lagnya itu dulu pernah pakai iMovie. Mana iMovie? Pernah pakai iMovie. Lagi iseng-iseng mau edit, taunya lag. Edit. Nah, lagi scroll ke kanan tiba-tiba lag, hang gitu. Saya coba di back home,
masih agak lag juga di sini. Dan pada saat buka recent app, nah si ini tuh gak bisa di slide, jadi ngehang aja, jadi lag. Terus saya coba restart dan kembali lagi normal kembali. Nah, gak tahu nih di iOS 14.2 apakah si bug itu udah benar atau belum. Dan semoga si iPhone 8 ini masih dapat update iOS 2 sampai 3 tahunan lagi lah. Semoga dapat. Dan nanti saya akan share lagi bagaimana penggunaan si iOS 14.2. Dan mungkin untuk update-update-nya cuman ada di widget. Sini kita akan coba lihat performa game main MOBA. Kita lihat di setting. Nih, untuk settingannya buat kualitas grafiknya bisa sampai sangat tinggi, dan mode HFR-nya sama mode HDR juga aktif. Kita coba main custom aja lah. Experience the euphony of suffering. Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed! I will use the greatest sonata with your corpse. I only fight for myself, no one else. Wanna take a look inside? I will compose the greatest. Bisa berjalan sangat lancar tanpa lag. Tapi ini tergantung dari sinyal kalian juga sih. Executed. Baterai iPhone 8 ini memiliki kapasitas 1821 mAh. Ya, kalau dibanding dengan HP Android kekinian sekarang pasti kalah telak
dan menjadi kelemahan yang sangat fatal. Screen on time untuk daya tahannya ini tergantung pemakaian. Untuk penggunaan saya, sosmed, WA, YouTube, IG, dan kadang main MOBA, sehari bisa ngecharge 1 atau 2 kali. Kalau untuk yang 2 kali biasanya kalau di weekend, dan di hari kerja biasanya sekali, tapi kadang juga 2. Ngomong-ngomong, si iPhone 8 ini sudah support wireless charging. Nah, kita cobain tes si wireless chargingnya. Saya menggunakan wireless charging dari unit. Nah, di sini 15 watt fast charging. Dan saya sudah mereview berapa lama menggunakan unit ini. Ini sudah support wireless charging. Saya menggunakan wireless charging dari unit. Ini 15 watt ya. Tapi tidak include dengan adaptornya. Nah, adaptor yang saya gunakan dari Ugreen. Dan outputnya itu 18 watt. Untuk reviewnya berapa lama saya ngecharge iPhone 8 menggunakan ini sudah ada. Nanti kalian tinggal lihat aja. Kita coba pasang dulu ya. Colokin dulu ya. Dan kita coba si iPhone-nya. Bisa ngecharge pakai wireless charging. Dan si HP ini masih berfungsi si wireless chargingnya. Untuk menggunakan fast charging 18 watt, menurut saya itu cepat di awal. Pada saat 30 menit ngecharge, sudah sampai 50%. Tapi kalau misalkan udah 70 ke atas, mulai lambat lagi dan fullnya kurang lebih sama seperti charger bawaan yang 5 watt. Dan waktunya itu 2 jam lebih 10 menitan dalam mode pesawat. Nah, kalau menggunakan fast charging dari Ugreen itu, kadang si waktu untuk 100%-nya itu gak nentu, kadang 2 jam lebih 15, kadang 2 jam lebih 30 juga pernah. Di sini saya akan sedikit share penggunaan fast charging pada iPhone itu. Ini menurut pengalaman saya. Saya menggunakan di sini saya akan sharing sedikit penggunaan fast charging. Saya beli charger fast charging 18 watt untuk charge iPhone 8 ini pada awal bulan Mei. Pas pertama beli emang 100% si baterai health-nya, tetapi pada mau 2 bulan, pas bulan Juli akhir mau ke akhir, pas saya cek tiba-tiba si baterai health-nya udah turun jadi 99. Padahal iPhone 8 saya ini saya tidak pernah di charge sambil main. Pas charge saya selalu dimatikan dan saya bikin video ini garap mulai bulan Mei. Dan pas awal beli HP, sedikit share, saya bikin video ini pada sedikit share pengalaman saya sendiri. Saya menggunakan iPhone 8 ini pada awal Mei dan si baterai health-nya itu 100%. Nah, saya membeli charger fast charging 18 watt. Digunain beberapa lama, hampir 2 bulan, kurang beberapa hari lah. Saya cek si baterai health-nya. Ternyata si baterai health-nya itu udah 99%. Ini tuh karena fast charging kah atau gimana? Padahal pada saat charge saya tidak terlalu suka dimainin gitu pas saat charging. Dan biasanya juga sering dimatiin. Dan si HP iPhone 8 ini itu saya charge-nya nggak sampai semalaman. Biasanya
paling lebih 30 menit, 1 jaman lah. Gak pernah cas dari jam 10 malam dicabut jam 5 pagi, gak pernah. Paling biasanya lebih 1 jaman. Jadi menurut saya untuk pas charging digunainnya kalau misalkan kita lagi mepet mau keluar rumah dan baterai si HP-nya udah lowbat, jadi saya pakai fast charging. Tapi kalau misalkan keadaan santai, saya menggunakan charger bawaannya aja yang 5 watt. Dan saya nanti akan share lagi bagaimana hasilnya setelah 2 bulan menggunakan charger bawaannya lagi. Apakah nanti bakal turun cepat kayak kemarin atau enggak. Dan ini contoh sampel kamera, sampel foto. Dan ini sampel kamera depannya. Ini hasil kamera belakang. Ini hasil kamera depannya. Hasil perekaman video dengan kamera depan di waktu malam. Menurut saya membeli iPhone 8 di tahun 2020 masih worth it. Bagi kalian yang pengen baru pindah dari Android ke iPhone, menurut saya ini sangat worth it. Kelebihannya si kameranya bagus, lebih branded gitu kalau pakai iPhone. Terus yang saya rasain tuh dengan RAM 2GB nggak lag gitu. Dibanding HP Android yang 3GB yang pernah saya pakai, lama-kelamaan tuh makin nge-lag kalau kesananya. Di iPhone saya nggak ngerasain lag, dan kekurangannya itu menurut saya layar 4,7 terlalu kecil, dan kadang main MOBA juga gak kepijit. Dan dibanding dengan kompetitor Android lainnya udah ukuran layarnya itu udah pada besar, dan baterainya boros. Itu sih yang agak boros itu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya share pengalaman saya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.